Hai teman-teman, di sini kita mau sedikit menjelaskan materi tentang imunisasi. Sebelum menjelaskan materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7, yaitu Anisya Septiani, Deska Siami, Dina Mulyani, Septiadi, dan Silva Fitria Aristianti. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat terhindar melalui imunisasi. Dan juga pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Imunisasi itu sendiri merupakan suatu program yang dengan sengaja memasukkan antigen lemah agar merangsang antibodi keluar sehingga tubuh dapat resisten terhadap penyakit tertentu. Sedangkan vaksin merupakan suatu suspensi mikroorganisme hidup yang dilemahkan atau mati atau bagian antigenik. Agen ini yang diberikan pada hospes potensial untuk menginduksi imunitas dan mencegah penyakit. Tujuan dari imunisasi yaitu memberikan kekebalan tubuh secara buatan dengan pembentukan antibodi sehingga melindungi anak dan mengurangi keparahan pada penyakit. Cara kerja vaksin dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada live attenuated vaccine, di mana vaksin ini menggunakan virus yang telah dilemahkan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus tersebut. Pelemahan virus merupakan praktek vaksinasi pertama melawan cacar. Metode ini digunakan untuk vaksinasi campak, gondok, rubella, dan lain-lain. Kedua, ada inactivated vaccine, di mana vaksin ini menggunakan bahan kimia untuk membunuh virus. Vaksin ini digunakan untuk melawan seperti penyakit hepatitis A, influenza, dan polio. Lalu yang ketiga, ada subunit rekombinat polisakarida atau conjugate vaksin. Vaksin ini secara spesifik menyasar kuman daripada seluruh bagian bakteri atau virus. Vaksin ini juga digunakan untuk melawan penyakit seperti hepatitis B, HIV, batuk rejan, dan penyakit pneumokokus, dan lain-lain. Keempat, ada toxoid vaksin. Vaksin ini menargetkan toksin kuman daripada bakteri atau virus itu sendiri dan digunakan untuk mengobati difteri atau tetanus. Mekanisme pertahanan dalam tubuh terbagi menjadi dua, yaitu pertahanan non-spesifik dan pertahanan spesifik. Di mana pertahanan non-spesifik seperti komplement dan makrofag yang pertama kali akan memberikan peran ketika ada mikroba atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Setelah itu, maka kuman harus melawan pertahanan tubuh yang kedua, yaitu pertahanan tubuh spesifik terdiri dari sistem humoral dan seluler. Sistem pertahanan tersebut hanya bereaksi terhadap kuman yang mirip dan dengan bentuknya. Kemudian pertahanan spesifik akan menghasilkan satu sel yang disebut sel memori. Sel ini akan berguna sangat cepat dalam bereaksi apabila sudah pernah masuk ke dalam tubuh. Kondisi ini yang digunakan dalam prinsip imunisasi. Berdasarkan proses yang tadi, maka imunisasi dibagi dua macam, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif yaitu kekebalan yang dibuat diri sendiri oleh tubuh untuk menolak terhadap suatu penyakit tertentu. Kemudian imunisasi aktif terdiri dari dua, yaitu imunisasi aktif alamiah dan imunisasi aktif buatan. Di mana imunisasi alamiah kekebalan akan dibuat sendiri oleh tubuh setelah mengalami ketika sembuh dari suatu penyakit, misalnya penyakit campak yang tidak akan pernah terulang kembali.
Kemudian, imunisasi aktif buatan di mana kekebalan akan dibuat oleh tubuh setelah mendapatkan vaksin seperti hepatitis B, BCG, DPT, dan polio. Imunisasi pasif, di mana tubuh anak tidak membuat zat antibodi sendiri, tetapi kekebalan tersebut diperoleh dari luar setelah memperoleh zat penolakannya, sehingga prosesnya tepat tetapi tidak bertahan lama karena akan dimetabolisme oleh tubuh sendiri. Imunisasi pasif terbagi menjadi dua, yaitu imunisasi pasif alamiah dan imunisasi pasif buatan. Imunisasi alamiah atau bawaan terdapat pada bayi yang baru lahir sampai berumur 5 bulan. Bayi tersebut mendapatkan zat antibodi dari ibu sewaktu di dalam kandungan melalui jalan darah menembus plasenta. Imunisasi pasif buatan yaitu di mana kekebalan diperoleh setelah mendapatkan suntikan penolakan, misalnya anti-tetanus serum. Berikut adalah dasar-dasar imunisasi. Yang pertama ada imunisasi polio. Imunisasi polio menimbulkan kekebalan terhadap poliomielitis. Diberikan secara diteteskan ke mulut. Imunisasi polio ini diberikan secara 4 kali, yaitu pada saat lahir, usia 2 bulan, usia 4 bulan, usia 6 bulan, dan saat usia 18 bulan dan 5 tahun. Imunisasi polio ini hampir tidak menimbulkan efek samping, tapi sebagian anak mengalami diare setelah imunisasi polio ini. Yang kedua ada imunisasi BCG atau Bacillus calmette-guerin. Imunisasi BCG ini menimbulkan kekebalan tubuh terhadap penyakit TBC atau tuberkulosis. Diberikan melalui penyuntikan pada daerah lengan atas. Imunisasi BCG ini diberikan kepada bayi yang berusia 2 bulan. Efek samping dari imunisasi BCG ini biasanya menimbulkan kemerahan dan pembengkakan kecil pada daerah suntikan. Kadang juga menimbulkan bekas dan bernanas seperti bisul kecil. Namun, tidak perlu khawatir karena gejala tersebut dapat sembuh sendiri. Yang ketiga ada imunisasi campak. Imunisasi campak ini menimbulkan kekebalan tubuh terhadap penyakit campak. Diberikan melalui penyuntikan pada daerah lengan. Imunisasi campak ini diberikan kepada bayi yang baru berusia 9 bulan dan 24 bulan. Efek sampingnya, imunisasi campak dapat menyebabkan diare, ras atau kemerahan dan gatal, dan konjungtivitis atau radang selaput mata. Mungkin juga terjadi demam setelah 4-10 hari penyuntikan. Yang keempat ada imunisasi DPT atau difteri, pertusis, tetanus. Imunisasi DPT ini menimbulkan kekebalan tubuh terhadap penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Diberikan melalui penyuntikan pada daerah paha atas. Imunisasi DPT ini diberikan secara 4 kali, yaitu pada bayi usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan. Efek samping imunisasi DPT ini biasanya anak-anak akan mengalami demam, namun demam tersebut akan turun dalam 1-2 hari. Akan terjadi kemerahan dan bengkak pada daerah suntikan. Keadaan ini tidak membahayakan karena akan sembuh sendirinya. Dan yang terakhir ada imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B menimbulkan kekebalan terhadap penyakit hepatitis B. Diberikan melalui penyuntikan di paha atau di lengan atas. Imunisasi hepatitis B diberikan secara 3 kali, yaitu pada saat bayi baru lahir. Manfaatnya untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu kepada bayi saat proses persalinan. Yang kedua, pada saat memasuki bulan pertama. Dan yang ketiga diberikan pada bayi berusia 3-6 bulan. Imunisasi hepatitis B biasanya tidak memiliki efek samping yang berarti. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi misalnya tuberkulosis, polio, difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B, dan campak. Contoh kasusnya adalah campak
Campak merupakan salah satu dari 5 penyakit penyebab utama kematian anak di Indonesia. Misalnya di kota Cirebon pada tahun 2011, insiden kumulatif campak tertinggi di Cirebon adalah pada kelompok umur di bawah 5 tahun, yaitu sebesar 33,27 per 10.000 orang. Salah satu faktor pentingnya yang mempengaruhi tingginya kasus dampak di Cirebon adalah status imunisasi yang rendah.